Berikut ini tutorial tentang koperasi sekolah. Nah, jadi di sini kita akan bikin tutorial tentang koperasi sekolah. Nah, ini aplikasi sangat bermanfaat sekali bagi sekolah yang ingin membuat koperasi sekolah ya. Ini untuk PHP-nya 7.4 ke atas. Tampilannya seperti ini. Jadi bagi sekolah yang ingin membuat koperasi bisa menggunakan aplikasi ini. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Di sini kita akan bikin subdomain terbaru ya. Koperasi. Jadi kita praktekkan secara online langsung. Selanjutnya kita bikin database ya. Untuk aplikasinya teman-teman nanti download di link deskripsi ya. Lalu kita simpan passwordnya. Ini sudah ada ya, koperasi 1 kita tambahkan. Oke, DB sudah dibuat, kita masukkan database-nya. Nah, untuk shortcode-nya kita import terlebih dahulu ya. Ya. Di sini apa namanya? Koperasi sekolah. Selanjutnya kita upload untuk DB-nya. Oke, DB koperasinya ya. Kita ekstrak dulu ini. Untuk aplikasinya ini gratis ya. Oke, kita tunggu sampai ekstrak selesai ya. Selanjutnya kita import ya untuk DB-nya di DB ini. Nah, ini selanjutnya kita paste ya, ini copy ya. Nah, untuk shortcode-nya sudah kita upload, kita ekstrak. Nah, ini kita buka lagi, kita pindah semua ya ke bagian utama. Kita koperasi. Nah, ini kita hapus. Lalu kita DB-nya ke INC ya, ke config. Nah, di sini kita masukkan DB-nya di sini ya, sama username sama. Nah, ini untuk passwordnya. Oke, passwordnya. Nah, ini untuk URL kita myCBT. Di sini koperasi. Nah, ini karena kita belum mengaktifkan config-nya ya. Kita simpan lalu kita panggil. Oke, ini untuk koperasinya sudah jalan ya. Kita masuk untuk password defaultnya admin. Oke, untuk aplikasi koperasinya ini sudah jalan ya, tampilannya seperti ini. Ini ada koperasi siswa guru juga ada ya. Oke, langsung saja di sini ada setting. Kalau mau ganti password silakan ya. Story login, terus ada entry.
Jadi di sini entry ya, entry menurut pinjaman entry ya. Ini riwayat login dan yang memasukkan. Di sini ada master, ada data produk pinjaman ya, nominal pinjaman. Nah ini biaya adminnya gitu, kita tambahkan misalkan kode 00045, nama pinjaman ya nominal misalkan apa ya, kita sebelum ini ada pinjaman 1, pinjaman 2, jadi kita tambahkan saja PJ04 ya, PJ004 misalkan nama pinjamannya pinjaman latihan. Ini pokoknya di sini untuk biaya adminnya kita misalkan 2,5%, misalkan 1 juta, biaya adminnya itu 25.000 ya, kita simpan ya. Ini seperti ini ya, ini kurang ya, tinggal klik saja seperti ini, kurang 0 ya, simpan lagi. 25.000 pinjaman 1 juta, adminnya gitu ya. Terus kita data anggota. Nah di sini tinggal tambahkan data anggota kode 123456, jabatan misalkan di sini sebagai guru, sebagai siswa ya, nama teleponnya, lalu disimpan. Nah, ini selanjutnya di sini udah ya. Sekarang kita ke peminjaman uang misalkan ya. Di sini peminjaman entry baru ya, tanggal transaksi, kode transaksi, subtotal, nama pelanggan Didi. Oke, masukkan dulu ya, pinjaman 100. Oke, ini bisa diketik ya, ini belum bisa ya, kita coba dulu ya ke peminjaman biaya admin. Nah kita mungkin harus menabung dulu ya, set debit kredit ya, maksimal kredit, minimal saldo. Nah kita ke entry tabungan, jadi kita pinjam nama kode anggota. Oke, kode anggotanya kode anggota, jadi kita harus nabung dulu baru pinjam. Ini kredit pengambilan ya, jadi sebenarnya bukan menabung ya, ini bisa nama nabung atau mengurangi pinjam ya. Misalkan kita pinjam 100.000, pinjam ya, kredit, cetak, saldo tidak cukup. Oh jadi ini harus nabung dulu ya, nabung dulu misalkan 1 juta. Oke, coba kita apa ya, ini tabungan, set saldo, minimal daya nabung ya, minimal maksimal kredit.
uang ya, biaya admin ada ini, biaya admin. Terus ada laporan angsuran lengkapnya, terus laporan lunas peringkat, masih PPRMT tabungan. Oke, coba kita kredit pengambilan. Jadi ini sih kayaknya harus nabung dulu ya, baru bisa ngambil ya. Jadi di korporasinya ini kalau misalkan kita nggak punya tabungan mungkin nggak bisa ngambil. Misalkan kita 1 juta lebih ya, 10 juta misalkan, bisa nggak ya, atau 5 juta coba ya, misalkan 2 juta ya, coba bisa gitu ya. Nah, oke, bisa ya, bisa laporan harian, bisa pinjam ya. Kalau misalkan kita, jadi kita harus tabung dulu. Oke, nah ini, jadi ini debit. Oh, tadi debitnya salah ya, salah. Oke, ini kredit, jadi 3 juta total. Misalkan kita entry, kita pinjam ya, pinjam di sini, kita pinjam misalkan 4 juta, bisa gak? Oke, jadi gak bisa sesuai tabungan ya. Jadi ini sistemnya nabung ya, jadi kita simpan. Ini koperasi menyimpan. Jadi kalau misalkan tidak ada tabungan ya gak bisa diambil ini ya. Laporan angsuran ini, laporan angsuran ini sudah ada. Agak berbeda ya dengan koperasi. Nah, biasanya kan kalau di koperasi itu biasanya bisa meminjam ya, walaupun kita tidak ada dana ya, walaupun kita tidak ada dana. Coba kita di sini pinjam uang ya. Ini bisa disimpan. Ini sebenarnya bisa, ini juga produknya ya. Ini nggak bisa. Ini angsurannya. Ini nggak bisa nambah ya, kadang bisa nambah ini. Kita coba dulu simpan. Nah, bisa ya, disimpan dulu. Latihan kan total kredit, simpan dulu ya. Oke, simpan dulu.
kali angsuran. Jadi total bayarnya segini ya, total angsuran, tanggal angsuran ya, histori angsuran. Ini misalkan di sini angsuran terbayar 130. Enggak bisa ya. Simpan. Oke, simpan dulu, langsung ke angsuran. Nggak bisa ini. Oh, jadi ini sudah diotomatis ya sistem. Jadi ini otomatis oleh sistem ya. Oke, kita bayar. Jadi otomatis oleh sistem ya. Pembayaran pertama 100 ya, jadi otomatis oleh sistem di tanggal dan waktunya ya. Oke, itu teman-teman tentang pinjaman koperasi. Jadi ini kita itu nabung dulu ya, baru bisa pinjam. Bukan pinjam ya, sebenarnya bisa ya pinjam ya. Kita coba lagi dah, tambah pinjam, simpan dulu. Pinjamannya, jadi kita di sini sudah tertera ya peminjamannya. Misalkan pinjaman ini, jadi kita tentukan ya sesuai. Jadi kita bikin dulu ininya ya, pinjaman misalkan sampai ke pinjaman 2 juta sampai 100 juta ya gitu. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe.